Selamat datang di acara Yudisium periode 4 tahun 2020, Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto. Selamat sore dan selamat datang kepada segenap dosen, para orang tua calon wisudawan wisudawati, calon wisudawan, dan para tamu undangan. Perkenalkan, nama saya Nidia dan rekan saya, Ryan. Kami sebagai Master of Ceremony pada acara Yudisium sore hari ini. Dimohon kepada para dosen dan calon wisudawan wisudawati untuk mengaktifkan kamera dan tetap menonaktifkan mikrofon. Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, marilah kita mulai acara dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain diperkenankan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan, sehingga kami semua dapat berkumpul di platform Zoom ini. Hari ini kami akan melaksanakan Yudisium periode keempat. Berkatilah acara hari ini, sehingga acara pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Himne Unika. Dimohon kepada para hadirin untuk dalam posisi siap dengan menaruh tangan kanan digenggam dan diletakkan di dada sebelah kiri. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Dekan Fakultas Teknologi Pertanian. Kepada Dr. R. Proboye Nugrahedi, STP MSc, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon. Baik, terima kasih Rian dan Lydia. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Selamat sore semuanya. Pertama saya mengucapkan selamat datang secara virtual, terutama kepada ibu bapak, orang tua, maupun wali, para calon wisudawan wisudawati yang kami hormati. Juga selamat sore kepada ibu bapak dosen dan tenaga kependidikan, juga yang tentu saja sangat kita banggakan para calon wisudawan wisudawati periode keempat bulan Desember 2020. Tidak terasa waktu berjalan, sepertinya baru kemarin kalian masuk PP, sekarang tiba-tiba sudah akan menyandang gelar STP. Ya. Bagi kami momen seperti ini adalah momen yang sangat membahagiakan, terutama bagi para dosen dan tenaga kependidikan. Apalagi kalau mengingat bagaimana kalau bahasa kalian, bagaimana unyu-unyunya kalian waktu masih masuk di TP dan sekarang semoga sudah menjadi pribadi-pribadi yang semakin matang, semakin dewasa, semakin mandiri, ya, dan juga tentu saja siap
untuk mengarungi wilayah yang lain gitu ya, ranah kerja. Dan meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, tentu saja dengan segala kekurangan yang ada pada saat ini tidak menjadikan kita pantang menyerah, tidak menjadikan kita surut semangat. Ya, dunia terbuka luas, hanya pilihan tentu saja tetap dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan, karena bagaimanapun juga kesehatan adalah yang utama. Selalu saya sampaikan pada kalian dan adik-adik kelas kalian, bagi para orang muda mungkin sistem imunnya masih sangat kuat, bisa bertahan, tetapi di rumah kita juga ada keluarga, jadi tetap kita menjaga segala aktivitas kita, kerjaan kita juga, tetapi dengan tetap menjaga kesehatan. Dunia pangan tidak ada matinya, dan itu terbukti sampai sekarang, meskipun memang harus kita akui di beberapa bagian dari sektor makanan mengalami dampak karena pandemi. Tetapi banyak aspek lain di bidang pangan yang masih bertahan dan justru malah meningkat. Dan itu sudah terbukti dari beberapa laporan statistik industri makanan dan minuman olahan, terbukti yang masih bisa bertahan dengan baik. Tentu saja dalam hal ini memang semua mengalami penurunan, tetapi relatif terhadap yang lain masih baik. Dan termasuk juga yang menarik adalah obat-obatan, jelas ya, karena kita sedang kondisi pandemi, vitamin, tapi juga kosmetik itu juga luar biasa. Nah, dari sini kita juga melihat ini, dengan kondisi pandemi kita harus mencari peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru. TP termasuk di situ. Pada kondisi seperti ini, gimana kita bisa melihat adanya suatu ceruk yang bisa memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Makanya nantinya kami juga akan membuka program selain NTK, juga ada nanti FBW, Food for Beauty and Wellness. Karena kita melihat ada kebutuhan makanan, tetapi tidak sekedar untuk kesehatan, tetapi justru untuk kecantikan. Tentu saja kecantikan dalam pengertian yang luas ya, tidak sekedar kecantikan untuk perempuan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini hanya salah satu ilustrasi bagaimana kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Setiap masalah kita lihat sebagai sebuah peluang, kita melihat sebagai sebuah tantangan. Kita hadapi dengan optimis. Tentu saja ada satu kata kunci yang biasanya tetap kita pegang ketika kita masih dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak enak, seperti pandemi saat ini. Satu kata kuncinya adalah harapan, hope. Manusia berbeda dengan spesies lainnya. Kita memiliki yang namanya harapan. Dan disitulah kita masih memiliki sebuah optimisme. Pegangan kita adalah harapan. Ya karena kita justru memang punya harapan itu ya karena kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja pada kita. Kalau kita mau bekerja, kalau tidur ya artinya ya tetap bertahan, tidak tidur-tiduran, meskipun rebahan adalah salah satu cara menjadi pahlawan. Sekarang rebahan dalam pengertian mengurangi kerumunan, tetapi jangan dijadikan justifikasi. Saya disuruh Pak Probo rebahan terus, nggak usah kerja. Tidak, ya. Tuhan akan berperan, harapan akan ada ketika kita mau berusaha. Seperti itu. Dan jangan lupa tetap berhubungan dengan kami, baik secara luring maupun daring, apalagi dengan teknologi sekarang. Silahkan tetap keep in contact. Terakhir saya juga kemarin memberikan pengumuman ada lowongan di sebuah industri makanan di Salatiga.
siapa tahu ada yang tertarik, silakan melamar. Masih ada lowongan-lowongan pekerjaan di bidang pangan yang terus disampaikan ke kita. Sebelum itu juga ada salah satu industri coklat yang menelpon ke saya, R&D-nya, Pak, kami masih membutuhkan. Kalau ada mahasiswa yang baru lulus, siap. Artinya apa? Kita terus berharap. Juga yang bagi wira swasta ingin melakukan usaha makanan minuman sendiri, cari peluang. Ya, mungkin agak sulit untuk yang dine in, bisa jadi kita berinovasi untuk yang pesan layan antar, misalnya seperti itu. Artinya masih ada harapan. Jadi semoga kalian terutama bisa mengarungi dunia kerja dengan lebih baik, semakin tangguh karena juga sudah dilatih di TP, tangguh, pulangnya malam, praktikum dan seterusnya. Sekarang kangen praktikum kalau sekarang ini jaring kayak gini, dulu kalau praktikum mengeluhnya capek Pak, laporannya banyak, sekarang malah kangen ya. Oke, ini kesempatan ini kita tetap syukuri. Terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, para wali, orang tua, calon wisudawan-wisudawati, terima kasih yang seterus-terusnya sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut sebagai bagian dari perkembangan putra-putri Ibu Bapak. Semoga apa yang sudah dialami oleh putra-putri Ibu Bapak sungguh memberikan kebaikan, memberikan manfaat, dan terutama juga tidak hanya untuk keluarga, tetapi bagi tanah air dan bagi kemanusiaan. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada Rian dan Nidia. Terima kasih kepada Dr. R. Proboye Nugrahedi, STP MSc, atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kepada Dr. Alberta Rika Pratiwi, MSI, dipersilakan mengaktifkan mikrofon untuk membacakan surat keputusan. Terima kasih, MC. Kepada Bapak Ibu atau orang tua wali yang saya kasihi, perkenankan saya membacakan surat keputusan kelulusan putra-putri Bapak Ibu. Surat keputusan nomor 0246-B-9-FTP-12-2020 tentang daftar nama wisudawan atau wisudawati Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sudyo Pranoto periode keempat Desember 2020. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian menimbang bahwa mahasiswa program studi teknologi pangan dengan nama tersebut dalam lampiran surat keputusan telah menyelesaikan seluruh program pendidikan S1 di Fakultas Teknologi Pertanian. 2. Bahwa rapat ujian pendadaran Fakultas Teknologi Pertanian yang dihadiri oleh seluruh staf pengajar tetap FTP Unika menilai mahasiswa tersebut layak menyandang gelar sarjana teknologi pangan dari Unika Sudyo Pranoto Semarang. Yang ketiga, bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pelaksanaan wisuda pada periode keempat 17 Desember 2020. Mengingat yang pertama, peraturan akademik Universitas Katolik Sudyo Pranoto, yang kedua, buku pedoman Fakultas Teknologi Pertanian tahun 2020 tahun 2021, kemudian rapat ujian pendadaran terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020. Menetapkan yang pertama, nama wisudawan wisudawati periode keempat Desember 2020 sebagai berikut. Shannon Novias Sungkar, 18I10179. Hengki Kurniawan dengan nomor mahasiswa 19I10139. Yolanda Pangestika Proboningrum, nomor mahasiswa 14I10152. Alikna Bilfaus, nomor mahasiswa 14I10182.
Arnoldus Marcel, nomor mahasiswa 14I10184. Monika Ratna Suminat, nomor mahasiswa 14I10208. Angela Sarastalia Rinanta, 15I10010. Hieronymus Ardi Wira Prabawa Andar Putra, 15I10049. Petrus Ari Cahyadi, nomor mahasiswa 15I10069. Erni Sutina, 15I10131. Aurelius Bernalis Tuji, 15I10135. Selvi Wijaya Putri, 15I10145. Carlos Dharma Dwikita, 15I10151. Christopher Halim, 16I10003. Francisca Jesse Sutanto, 16I10006. Angelika Ratnasari Subagio, 16I10016. Cindy Sania Wijaya, 16I10025. Florencia Faren Putri Dewi, 16I10033. Revina Yuwita, 16I10036. Angela Rina Susanto, 16I10051. Valentinus Kevin Leonard, 16I10056. Dela Sugiarto, 16I10059. Andreas A. Rizky Gangsar R, 16I10062. Kwik Maria Desli Afrianto, 16I10071. Denita Meike Purnomo, 16I10076. Cahya Ningrum, 16I10079. Evelyn Cynthia Yusuf, 16I10081. Ignas Dian Pratita, 16I10093. Teresia Yakti Kinasih, 16I10097. Cordelia Kevina Irianto, 16I10100. Brigita Eka Wulan Pratiwi, 16I10108. Cecilia Indah Diani Putri, 16I10146. Albertine Ludwinia Damara, 16I10148. Lala Selomi Lesmana, 16I10154. Albertus Arsa Bimo Wicaksono, 16I10160. Rose Maria Aldina, 16I10169. Sia Antonia Alexander Setiawan, 16I10176. Dinda Ayu Pratiwi, 16I10180. Marcelina Sulistiawan, 16I10189. Katarina Santi Paramita, 16I10191. Nengah Wida Renata, 16I10201. Albertus Hindrata, 16I20001. Felicia Windy Setiawan, 16I20005. Fiona Elora Harjono, 16I20007. Edward Calvin Susanto, 16I20016. Stephanie Sylvia Tan, 16I20025. Katarina Benita Irawan, 16I20030. Alan Dharma Saputra, 16I20033. Stefani Karina Widyastuti, 16I20043. Christian Nathaniel Hiwinarjo, 17I10063. Alice Septiana Dewi, 17I10080. Elvina Devita, 17I10124. Felicia, 17I10135.
Yasmin Natania Hudiono, 17 I10162, Anita Caroline Susanto, 17 I20024. Semuanya ada 55. Para wisudawan atau wisudawati tersebut selanjutnya berhak menyandang gelar sarjana teknologi pangan. Yang kedua, predikat kelulusan bagi para wisudawan atau wisudawati terlampir dalam surat keputusan ini berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang diperoleh. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Desember tahun 2020, Fakultas Teknologi Pertanian tertanda Dekan Dr. E. Proboye Nugrahidi, STP, MSc. Demikian saya sampaikan surat keputusan. Dengan ini, para mahasiswa yang duduk sekarang ini berhak menyandang gelar sarjana teknologi pangan. Selamat kepada Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Dr. Alberta Rika Pratiwi, MSI. Setelah ini kita akan memasuki acara yudisium. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk tetap menonaktifkan mikrofon. Calon wisudawati pertama, Dele Sugierto, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, formulasi bubble pearls dengan penambahan piure jambu biji. Dengan dosen pembimbing, Dr. A. Rika Pratiwi, MSI. Calon wisudawati Calon wisudawati selanjutnya, Francisca Jessy Sutanto, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, analisis rasa umami pada penyedap rasa berbasis seaweed uva lactuca linneus menggunakan omission test, dengan dosen pembimbing, Dr. A. Rika Pratiwi, MSI, Ibu Meiliana, SGZ, MS. Calon wisudawati selanjutnya, Angela Karina Susanto, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, analisis rasa umami pada penyedap rasa berbasis seaweed, Sargassum aquifolium C. agar menggunakan omission test. Dengan dosen pembimbing, Dr. A. Rika Pratiwi, MSI, dan Ibu Meiliana, SGZ, MS. Calon wisudawati selanjutnya, Evelyn Cynthia Yusuf, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, analisis rasa umami pada penyedap rasa, berbasis seaweed Gracilariopsis longissimus Stentov, Ellen Irvin, dan Farnham menggunakan omission test. Dengan dosen pembimbing, Dr. A. Rika Pratiwi, MSI, dan Ibu Meiliana, SGZ, MS. Calon wisudawati selanjutnya, Cecilia Indah Diani Putri, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, studi literatur, kandungan vitamin C permen jeli buah tropis, dilihat dari faktor jenis buah, formulasi, dan proses pengolahan. Dengan dosen pembimbing, Dr. A. Rika Pratiwi, MSI, dan Ibu Meiliana, SGZ, MS.
Calon wisudawati selanjutnya, Stefani Silviatan, STP. Lulus dengan predikat dengan GPA pada produk penyedap rasa berbahan rumput laut Sargassum aquifolium C. agar dengan dosen pembimbing Dr. A. Rika Pratiwi, MSI, dan Ibu Meliana, SGZ, MS. Calon wisudawati selanjutnya, Katarina Benita Irawan, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, tingkat penerimaan rasa umami pada produk penyedap rasa berbahan rumput laut, Bacillariopsis longissima Steinhoff, LM Irvin, dan Parham. Dengan dosen pembimbing Dr. A. Rika Pratiwi, MSI, dan Ibu Meliana, SGZ, MS. Calon wisudawan selanjutnya, Tan Alan Dharma Saputra, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, tingkat penerimaan rasa umami pada produk penyedap rasa berbahan rumput laut, Ulva lactuca L, dengan dosen pembimbing Dr. A. Rika Pratiwi, MSI, dan Ibu Meliana, SGZ, MS. Calon wisudawati selanjutnya, Syana Novia Sungkar, STP. Lulus dengan predikat memuaskan, dengan judul skripsi, pengaruh tepung pisang tanduk dalam pembuatan biskuit terhadap karakteristik simpan serta uji penerimaan pada siswa sekolah dasar. Dengan dosen pembimbing Dr. A. Rika Pratiwi, MSI, dan Dr. R. Bobo Y. Nugrahedi, STP, MSc. Calon wisudawan selanjutnya, Petrus Ari Cahyadi, STP. Lulus dengan predikat memuaskan dengan judul skripsi, pengaruh proses pasca panen dan penyangraian terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik kopi Arabica di Kabupaten Temanggung, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur B. Sudarini, MP, dan Bapak Hani Halimulia, STP, MSI. Calon wisudawati selanjutnya, Cornelia Kevina Irianto, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, perancangan hazard analysis critical control point berbasis good manufacturing practices pada produk Red Velvet Cupcake di PT Kuliner Akur Pratama Bandung, Yogya Group, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur B. Sudarini, MP. Calon wisudawan selanjutnya, Alhikna Bilfaus, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi, pengaruh proses pasca panen dan roasting profile terhadap tingkat kemanisan berdasarkan sifat fisikokimia dan input sensori pada kopi Robusta. Dosen pembimbing Dr. Insinyur B. Sudarini, MP, dan Insinyur Sumardi, MSc. Calon wisudawan selanjutnya, Arnoldus Marcel, STP. Lulus dengan predikat memuaskan, dengan judul skripsi,
pengaruh proses pasca panen dan roasting profile terhadap tingkat kemanisan pada kopi Arabica, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur B. Sudarini, MP, dan Insinyur Sumardi, MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Angela Sarah Stalia-Rinanta, STP, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi pengaruh perbedaan metode pengemasan selama penyimpanan chiller terhadap mutu ikan manyung asap cair dan ikan manyung asap dari UMKM Minakarya dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur CH Retnaningsih, MP, dan Ibu Meliana, SGZ, MS. Calon wisudawati selanjutnya, Erni Sutina, STP, lulus dengan predikat memuaskan dengan judul skripsi angka kecukupan energi, serat, dan sodium pada asupan makanan sehari-hari orang lanjut usia dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur CH Retnaningsih, MP, dan Ibu Meliana, SGZ, MS. Calon wisudawati selanjutnya, Angelika Ratnasari Subagio, STP, lulus dengan predikat memuaskan dengan judul skripsi karakteristik kimia dan sensori pada cake pisang kepok putih dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur CH Retnaningsih, MP, dan Ibu Meliana, SGZ, MS. Calon wisudawan selanjutnya, Edward Calvin Susanto, STP, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi karakteristik fisiko-kimia kulit lumpia dengan substitusi tepung koro pedang putih dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur CH Retnaningsih, MP, dan Ibu Meliana, SGZ, MS. Calon wisudawati selanjutnya, Selvi Wijaya Putri, STP, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi karakteristik fisik, kimia, dan sensori rasa buah pare pasca perendaman dengan kadar garam yang berbeda dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur CH Retnaningsih, MP, dan Dr. Insinyur B. Sudarini, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Cahya Ningrum, STP, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi karakteristik plastik biodegradable dari tepung tapioka dengan penambahan gel lidah buaya dan aplikasinya untuk kemasan coffee mix dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Lindayani, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Anita Caroline Susanto, STP, lulus dengan predikat dengan pujian dengan judul skripsi A Review The Potential of 3 Different Types of Fishbone Flour as an Anti-Aging Ingredient in Food Products dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Lindayani, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Cindy Sania Wijaya, STP, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi metode pengemasan dan lama penyimpanan produk tofi sebagai bahan baku produk Arbana terhadap tekstur, kadar air, dan pertumbuhan mikrobiologi dengan dosen pembimbing
Dr. Insinyur Lindayani, MP, dan Dr. Laksmi Hartayani, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Denita Meike Purnomo, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, aplikasi ekstrak galaktomanan kolang-kaling sebagai agen pengental terhadap karakteristik fisiko-kimiawi produk permen jelly beet, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Lindayani, MP, dan Dr. Laksmi Hartayani, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Trigita Eka Wulan Pratiwi, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, pengaruh penambahan sorbitol terhadap sifat fisiko-kimiawi dan sensori arbanet basah, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Lindayani, MP, dan Dr. Laksmi Hartayani, MP. Calon wisudawan selanjutnya, Albertus Arsa Bimo Wicaksono, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, efek penambahan rempah kayu manis dan waktu pemeraman herbal wine belimbing manis terhadap karakteristik fisiko-kimiawi dan sensori, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Lindayani, MP, dan Dr. Laksmi Hartayani, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Rosmari Aldina, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, analisa DNA filogenetik isolat acar rebung bambu Ampel, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Lindayani, MP, dan Dr. Laksmi Hartayani, MP. Calon wisudawan selanjutnya, Sia Antonio Alexander Setiawan, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, tinjauan kemampuan mikroorganisme dalam menguraikan polyactic acid dan membandingkan metode pengurai yang paling optimal, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Lindayani, MP, dan Dr. Laksmi Hartayani, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Nengawida Renata, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, pengaruh penggunaan Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces uvarum terhadap karakteristik fisikokimia, mikrobiologi, dan sensori fruit wine bengkuang dengan penambahan ekstrak bunga telang, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Lindayani, MP, dan Dr. Laksmi Hartayani, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Yasmin Natania Hudiono, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, The Effect of Fermentation Temperature and Pitching Rate of Yeast on Ester Concentration in Heineken Beer, produced by PT Multi Bintang Indonesia Tbk, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Lindayani, MP, dan Dr. Laksmi Hartayani, MP. Calon wisudawan selanjutnya, Hengki Kurniawan, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, pengaruh penambahan jamur tiram putih terhadap karakteristik fisikokimia dan tingkat penerimaan organoleptik nugget jantung pisang, dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, STP, MSc.
Calon wisudawati selanjutnya, Yolanda Pangestika Proboningrum, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi pengaruh rasio bahan penyalut glukomanan terhadap karakteristik mikrokapsul minyak atsiri cengkeh dan minyak ikan dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugradi, STP, MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Monica Ratna Suminar, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi pengaruh suhu, pH, dan konsentrasi ekstrak glukomanan terhadap kemampuan jelasi glukomanan dari umbi porang kuning dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, STP, MSc. Calon wisudawan selanjutnya, Hieronymus Adi Wira Prabawa Andar Putra, STP. Lulus dengan predikat memuaskan dengan judul skripsi pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumsi buah dan sayur pada mahasiswa dengan status tempat tinggal yang berbeda, dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugradi, STP, MSc. Calon wisudawan selanjutnya, Albertus Hindrata Suprapto, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi pengaruh konsentrasi garam dan metode pengolahan terhadap warna, senyawa antioksidan, dan aktivitas antioksidan rumput laut merah dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, STP, MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Fiona Elora Harjono, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi perbedaan pengaruh konsentrasi bawang putih bubuk dan metode pemasakan terhadap aktivitas antioksidan, polifenol, flavonoid, vitamin C, dan warna pada rumput laut merah dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugradi, STP, MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Stefani Karina Widyastuti, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi The Effect of Replacing Palm Oil-Based Emulsifier with Rapeseed Oil-Based Emulsifier on the Physical Chemical Characteristic and Performance Response to Non-Dairy Creamer dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, STP, MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Albertine Ludminia Damara, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi pengaruh perbedaan metode ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan dan vitamin C pada minuman bening dari buah nanas dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugradi, STP, MSc, dan Ibu Meliana, SGZ, MS. Calon wisudawati selanjutnya, Katarina Santi Paramita, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, pengaruh perbedaan metode ekstraksi terhadap karakteristik fisik, aktivitas antioksidan, dan vitamin C pada minuman bening dari buah jambu biji merah getas, dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, STP, MSc, dan Ibu Meliana, SGZ, MS. Calon wisudawan selanjutnya, Christian Nathaniel Winarjo Dartaknan, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian dengan judul skripsi
ekstraksi, pengolahan, dan manfaat fukosantin di Undaria Pinantivida dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugradi, STP, MSc, dan Dr. A. Rika Pratiwi, MSI. Calon wisudawati selanjutnya, Elvina Devita, STP, lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, ekstraksi dan purifikasi senyawa fikobiliprotein pada rumput laut merah, dengan dosen pembimbing Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, STP, MSc, dan Dr. A. Rika Pratiwi, MSI. Calon wisudawan selanjutnya, Valentinus Kevin Leonard, STP, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi pendugaan umur simpan enkapsulat oleoresin kipala dengan proses pengolahan kristalisasi menggunakan metode accelerated shelf life testing dengan dosen pembimbing Dr. V. Christina Ananingsi, MSc, dan Dr. Insinyur B. Sudarini, MP. Calon wisudawan selanjutnya, Andreas A. Rizky Gangsara Herdian, STP, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi pendugaan umur simpan enkapsulat oleoresin biji pala dengan proses pomade drying menggunakan metode accelerated shelf life testing dengan dosen pembimbing Dr. V. Christina Ananingsi, MSc, dan Dr. Insinyur B. Sudarini, MP. Calon wisudawan selanjutnya, Ignas Dian Pratita, STP, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi profil karakteristik kimiawi enkapsulat oleoresin biji pala hasil pengeringan pomade drying selama penyimpanan dengan dosen pembimbing Dr. V. Christina Ananingsi, MSc, dan Dr. Insinyur B. Sudarini, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Felicia, STP, lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, pengembangan mie bebas gluten berbasis umbi-umbian, dengan dosen pembimbing Dr. V. Christina Ananingsi, MSc, dan Ibu Dea Natania H. STP, MSc. Calon wisudawan selanjutnya, Christopher Halim, STP, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi pengaruh konsentrasi kromanon diamina pada profil protein daging ayam broiler pada bagian paha dengan dosen pembimbing Insinyur Sumardi, MSc, dan Dr. Insinyur Lindayani, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Teresia Yukti Kinasih, STP, lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, pengaruh pemberian kromanon diamina terhadap profil protein dan fraksi protein pada bagian sayap ayam broiler, dengan dosen pembimbing Insinyur Sumardi, MSc, dan Dr. Insinyur Lindayani, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Marcelania Sulistiawan, STP, lulus dengan predikat dengan pujian dengan judul skripsi studi profil protein bagian dada ayam broiler dengan diberi kromanon diamina dengan dosen pembimbing Insinyur Sumardi, MSc,
dan Dr. Insinyur Nindayani, MP. Calon wisudawan selanjutnya, Aurelius Fernalis Tuji, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan judul skripsi, pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumsi buah dan sayur pada pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dengan dosen pembimbing Ibu Meliana SGZ MS dan Dr. R. Probo Y. Nugrahedi STP MSc. Calon wisudawan selanjutnya, Carlos Dharma Dukita, STP. Lulus dengan predikat memuaskan dengan judul skripsi, faktor-faktor yang berhubungan antara studi kasus pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumsi buah dan sayur pada orang tua dan anak dari 2 sekolah dasar di perdesaan dan perkotaan di Temanggung, dengan dosen pembimbing Ibu Meliana SGZ MS dan Dr. R. Probo Y. Nugrahedi STP MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Felicia Windy Setiawan, STP. Lulus dengan predikat dengan pujian, dengan judul skripsi, review nutrisi, zat fungsional, dan anti nutrisi, serta efek pengolahan pada 5 kacang tinggi protein, dengan dosen pembimbing Ibu Meliana SGZ MS dan Dr. Insinyur CH Retnaningsi, MP. Calon wisudawati selanjutnya, Florentia Feren Putri Dewi, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi, evaluasi perubahan kualitas minyak goreng A pasca pemanasan berulang berdasarkan uji asam lemak bebas dan angka peroksida serta karakterisasinya menggunakan FTIR dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Budi Widianarko, MSc, dan Ibu Melia Harumi, SSI, MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Revina Yuvita, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi, determinasi peroksida dan asam lemak bebas pada minyak goreng B pasca pemanasan berulang menggunakan UV vis dan dikonfirmasi dengan Fourier transform infrared spektroskopi. Dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur Budi Widianarko, MSc, dan Ibu Melia Harumi, SSI, MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Quick Maria Greseli Afrianto, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi, evaluasi perubahan kualitas minyak goreng merek C pasca pemanasan berulang berdasarkan uji asam lemak bebas dan angka peroksida serta karakterisasinya menggunakan FTIR spektroskopi. Dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur Budi Widianarko, MSc, dan Ibu Melia Harumi, SSI, MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Lala Syalomi Lesmana, STP. Lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi, deteksi dan karakterisasi cemaran mikroplastik pada burung kuntul dari daerah Jatibarang, Semarang,
dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur Budi Widianarko MSc dan Ibu Inneke Hantoro STP MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Dinda Ayu Pratiwi STP, lulus dalam predikat sangat memuaskan dengan judul skripsi identifikasi mikroplastik pada insang kepiting bakau dari pasar tradisional di Kota Semarang dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur Budi Widianarko MSc dan Ibu Inneke Hantoro STP MSc. Calon wisudawati selanjutnya, Alis Septiana Dewi STP, lulus dengan predikat dengan pujian dengan judul skripsi pengembangan model reduksi timbulan limbah plastik sekali pakai dari botol kemasan minuman teh berbasis desain produk dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur Budi Widianarko MSc dan Ibu Inneke Hantoro STP MSc. Kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah meraih gelar STP. Untuk acara selanjutnya, akan ada pemberian penghargaan kepada wisudawan-wisudawati berprestasi, traktif, cum laude, dan terbaik. Pertama, kami akan menampilkan para wisudawan-wisudawati berprestasi periode 4 Desember 2020. Wisudawan-wisudawati berprestasi adalah wisudawan-wisudawati yang telah meraih prestasi dan membawa nama baik Fakultas Teknologi Pertanian keluar, baik di tingkat universitas, regional, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, kami akan menampilkan wisudawan-wisudawati traktif periode 4 Desember 2020. Wisudawan-wisudawati teraktif merupakan 5 besar wisudawan-wisudawati yang telah aktif mengikuti kegiatan baik kepanitiaan maupun organisasi selama berkuliah di Fakultas Teknologi Pertanian. Selanjutnya, kami akan menampilkan wisudawan-wisudawati cum laude periode 4 Desember 2020. Wisudawan-wisudawati cum laude merupakan wisudawan-wisudawati yang telah memperoleh indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,5. Selanjutnya, kepada Dr. R. Probo Yenugradi STP MSc, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon untuk membacakan wisudawan-wisudawati terbaik. Baik, terima kasih Mas Rian. Dari seluruh 55 yang sangat berbahagia pada sore hari ini, serta orang tua, tentu saja semuanya terbaik sebenarnya, ya, semuanya terbaik. Tapi bahwa ini secara relatif kita memberikan penghargaan juga bagi yang memiliki indeks prestasi kumulatif yang tertinggi. Jadi kami memilih dua, satu dari program konsentrasi teknologi pangan dan satu dari program konsentrasi nutrisi dan teknologi kuliner. Untuk program konsentrasi teknologi pangan, wisudawan terbaik diberikan kepada
Christian Nathaniel Winarjo Diataknya, STP. Selamat kepada Christian. Kemudian kepada untuk yang program konsentrasi nutrisi dan teknologi kuliner, Anita Caroline Susanto, STP. Selamat kepada Anita Caroline Susanto. Selamat harian berdua. Saya kembalikan pada Rian dan Lydia. Terima kasih kepada Dr. R. Probo Yenugrahedi, STP MSc. Saat ini akan ada penyerahan alumni untuk bergabung ke IKTETA. Kepada Dr. R. Probo Yenugrahedi, STP MSc, dan Ibu Paulina Gendes Dian Krisjati, STP, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Ya. Sebelum saya sampaikan kepada Mbak Gandes datang ya? Sudah? Oh, ada. Halo, masih di kantor? Baru pulang. Oh, baru pulang. Baik. Iya. Pada sore hari ini ada 55 alumni S1 yang setelah wisuda ini, setelah yudisium maupun wisuda besok Sabtu, akan bergabung dengan IKTETA, Ikatan Alumni Teknologi Pertanian, yang sudah berjumlah lebih dari 1.600-an alumni. Dan pada sore hari ini diwakili oleh Mbak Gandes. Mbak Gandes ini dulu juga aktif di FTP, mantan ketua BEM fakultas, yang memelopori fantastik ketika dulu masih bernama belum fantastik gitulah kira-kira yang pertama. Festival Pak. Ya, sekarang menjadi R&D Manager di UT. Jadi saya serahkan kepada Mbak Gandes, 55 alumni ini semoga nanti bisa terus menjalin hubungan yang baik dengan fakultas, juga memperkuat ikatan alumni. Demikian. Ya, terima kasih Pak Probo. Halo teman-teman semua, selamat sore. Senang ya rasanya lihat wajah-wajah yang masih muda gitu. Masih seger-seger, cantik-cantik. Nah, sebenarnya gimana ya, saya juga bingung juga di sini harus gimana, tapi intinya teman-teman selamat datang di IKTETA, selamat menjadi bagian dari kami, alumni teknologi pangan, teknologi pertanian gitu. Senang sih saya melihat teman-teman ada di sini di tengah situasi yang seperti ini masih bisa merayakan kegembiraan bersama-sama di sini. Yang pertama saya salut sih sama teman-teman karena tidak hanya bisa survive saja di situasi yang kita tahu lagi susah gitu ya, lagi prihatin, di mana semuanya kita berusaha untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga lingkungan, tapi teman-teman nggak hanya bisa survive, tapi juga bisa menyelesaikan tugas akhir. Itu wow sih, saya ingat dulu zaman saya masih kuliah gitu, untuk mengerjakan skripsi dengan tidak ada halangan pandemi seperti ini saja sudah susah gitu, banyak godaannya, banyak tantangannya gitu, sudah menantang. Nah, tapi teman-teman sangat hebat, teman-teman adalah yang saya pikir kuat juga, terus bisa bertahan di situasi seperti ini dan juga menyelesaikan tugas akhir. Itu sesuatu yang wow sih. Dan saya yakin dengan kesulitan seperti ini juga akan menjadi bekal teman-teman nanti ketika teman-teman sudah mulai bekerja. Selamat sekali lagi sudah lulus, di sisi lain juga selamat masuk ke sekolah berikutnya, karena kita tahu klise lah ya, hidup itu sendiri adalah sebuah sekolah lah ya, sekolah kehidupan seperti itu. Jadi kuliah 4 tahun itu bagi saya, atau mungkin bagi teman-teman lain yang juga sudah lulus gitu ya, ternyata hanyalah sebuah materi pengantar gitu, kalau bisa dibilang kayak gladi resik gitu. Jadi tempat di mana kita banyak mencoba, banyak salah, kemudian banyak bermain juga, mungkin juga ada
mungkin gagal di pelajaran juga, tapi juga nggak hanya pelajaran, di organisasi juga mungkin patah hati dan segala macam. Ada banyak sekali hal-hal dan juga memori-memori yang sebetulnya setelah sekarang disadari itu yang membentuk saya dan juga teman-teman sampai sekarang gitu. Jadi setelah direnung-renungkan gitu kok ternyata banyak sekali memori, kenangan, atau dulu kesulitan saat kuliah yang ternyata kalau dipikir-pikir mirip dengan apa yang sekarang dialami. Tapi memang yang sekarang dialami mungkin skalanya lebih besar atau konsekuensinya berbeda. Ya seperti tadi kita, kalau misalnya sekolah itu kayak diresik, kalau misalnya kerja atau hidup selanjutnya adalah apa bisa dibilang show gitu. Kalau di show kan banyak hal yang mungkin tidak terprediksi yang akan terjadi. Ya, bagaimanapun hidup atau show must go on kan, jadi dinikmati saja nanti apa yang akan terjadi di kehidupan teman-teman ke depan. Saya yakin bekal teman-teman sudah cukup yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, pendamping, dan juga oleh teman-teman sebaya yang saya rasa juga ikut untuk mendukung dan juga membentuk teman-teman selama ada di kampus. Kalau nanti misal di tengah jalan capek atau hampir putus asa, istirahat aja dulu sebentar untuk kemudian kita lanjut lagi untuk mengarungi hidup lah. Kadang hidup memang banyak candaan, tapi ingatlah Tuhan gak pernah tidur. Gusti mboten nate sareneng, mungkin sok dong keturun ya, kita nggak tahu sih. Cuma yang jelas nikmati aja teman-teman selama datang di kehidupan selanjutnya. Ada saat untuk berjuang, ada saat juga untuk merayakan. Sekaranglah saatnya teman-teman untuk merayakan. Selamat merayakan kelulusan. Gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. R. Probo Yenugradi, STP, MSc, dan Ibu Paulina Gandesdian Krisjati, STP. Selanjutnya adalah kesan pesan dari Wakil Wisudawan Program Sarjana Fakultas Teknologi Pertanian. Kepada Saudara Christian Nathaniel Winarjo Tertaknan, STP, selaku Wakil Wisudawan Program Sarjana Teknologi Pangan, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon. Selamat malam, Bapak Ibu dosen dan staf Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak Ibu orang tua mahasiswa, serta teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dan mengikuti acara yudisium dalam keadaan sehat selalu. Walaupun acara yudisium ini dijalankan secara online, dan kita semua tidak dapat berkumpul secara langsung, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa bahagia serta antusias kita dalam menjalankan Yudisium FTP 2020 periode 4 ini. Pada malam hari ini merupakan malam yang sungguh luar biasa dan sangat kita nanti-nantikan sebagai puncak dari perjalanan dan perjuangan kita selama menempuh studi S1 di Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugiyo Pranoto tercinta ini. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. Pada awalnya kita berdinamika bersama mulai dari PTMB, kemudian kita tidak saling kenal dan sekarang kita dapat berkumpul di malam yang istimewa ini. Suka duka kita jalani bersama dalam perjalanan menempuh gelar sarjana dengan dukungan dan segenap dosen serta staf FTP Unika yang sangat luar biasa, serta dukungan dari orang tua yang selalu memberi support bagi kita untuk terus berjuang hingga akhirnya kita dapat berkumpul bersama untuk merayakan wisuda di malam hari ini. Terima kasih untuk para dosen FTP, Pak Probo dan Bu Rika selaku dosen pembimbing skripsi, Bu Me selaku dosen wali, Bu Tina selaku dosen pembimbing kerja praktek, Pak Sum selaku
koordinator dari Asdos Applikum 2020, kemudian Prof. Budi, Bu Rini, Bu Linda, Bu Laksmi, Bu Ina, Bu Nik, Pak Han, Bu Manda, Bu Dea, Bu Lia, Bu Nov, Bu Dani, dan para staf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, support, dan pengalaman yang diberikan kepada kami semua, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan ada di malam istimewa ini. Terima kasih juga saya panjatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa unggulan masyarakat berprestasi untuk mensupport studi saya selama S1 hingga saya dapat lulus sarjana teknologi pangan ini. Segala pengalaman dan ilmu yang kita peroleh selama masa studi di FTP menjadi modal yang sangat berharga untuk kita melangkah ke dunia yang lebih luas dengan persaingan yang jauh lebih ketat. Walau demikian, kita harus optimis dan percaya diri untuk menghadapi dunia kerja dan bersaing karena modal ilmu dan pengalaman yang kita peroleh dari FTP Unika sungguh sangat luar biasa dan menjadikan kita pribadi yang unggul. Pada malam hari ini merupakan puncak atas perjalanan dan perjuangan kita selama menempuh studi S1, sekaligus menjadi awal perjuangan kita selanjutnya. Seperti tema Yudisium malam ini, a beginning for a journey of lifetime. Semoga kebersamaan ini kita dapat terus berlangsung bahkan setelah Yudisium ini. Tetaplah berkarya, jaga dan bawa selalu nama baik Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugiyo Pranoto kapanpun dan dimanapun kita berada. I'm the best, you are the best, we are the best. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Christian Nathaniel Winarjo Dartangan STP atas sambutannya. Selanjutnya adalah kesan-pesan dari Wakil Wisudawan Program Sarjana Fakultas Teknologi Pertanian kepada Saudari Anita Karlin Susanto STP, selaku Wakil Wisudawati Program Sarjana Teknologi Pangan, Konsentrasi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Ya, selamat malam Bapak Ibu dosen dan para staf serta orang tua dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Anita Karolin. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena mendapatkan kesempatan di sini untuk mewakili teman-teman dari Nutrisi dan Teknologi Kuliner untuk mengungkapkan kesan dan pesan selama saya berkuliah di FTP ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan profisiat untuk kita semua, karena saya tahu bahwa perjuangan kita itu tidaklah mudah untuk kita bisa sampai pada tahap ini. Ya, jujur pertama kali saya masuk ke FTP Unika ini, saya sempat kaget, karena memang benar-benar berbeda ya dengan SMA. Dilihat dari tuntutan dari tugas dan juga beban pengajaran yang lebih berat. Tetapi selama proses pembelajaran saya di sini, saya mulai sadar bahwa kita harus mulai berubah menjadi lebih dewasa, yaitu dengan bisa mengatur waktu dengan baik untuk menyelesaikan segala tugas dan juga menyelesaikan segala aktivitas baik dalam kampus maupun di luar kampus secara maksimal. Sebelum itu saya juga dulu sempat gelisah untuk masuk ke FTP Unika, karena dulu pernah dengar desas-desus kalau dosen-dosen di Unika itu ada yang killer lah, jadi terlihat seram gitu ya. Tapi ternyata selama saya memasuki perkuliahan di FTP, ternyata itu semua tuh hanya omong kosong belaka. Saya sangat bersyukur masuk ke FTP Unika karena semua dosennya sangat baik, sangat ramah, dan juga sangat peduli terhadap mahasiswa. Jadi mereka semua tidak serta-merta hanya memberikan materi saja, tetapi mereka mendidik dan membantu kami untuk berkembang menjadi mahasiswa yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan juga staf. Selain itu, saya juga mendapat banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa dari FTP Unika ini, terutama dalam pengembangan skill memasak. Saya sangat bersyukur
karena melalui FTP Unika saya bisa magang di salah satu restoran yang ternama di Semarang dan juga bisa mengunjungi perusahaan dan juga pabrik-pabrik internasional di bidang pangan yang pastinya tidak bisa saya kunjungi kalau saya tidak kuliah di sini. Saya sungguh bersyukur akan itu. Tidak hanya mengembangkan skill, pengetahuan, dan juga pengalaman, tetapi melalui FTP Unika saya belajar mengenai leadership. Selain leadership, saya juga belajar untuk mengasihi dan rasa persaudaraan terhadap sesama manusia. Karena mayoritas semua dosen di sini mengajarkan kami untuk bekerja sama di dalam kelompok. Selain itu, kita juga diminta untuk aktif berorganisasi dalam kepanitiaan. Di sana saya menemui banyak sekali teman-teman yang luar biasa dari segala penjuru Indonesia. Jadi berbeda suku, berbeda daerah, berbeda latar belakang, dan tentunya berbeda sifat. Tapi dari situ saya menjadi sadar bahwa perbedaan itu adalah suatu yang indah, bukan hal yang buruk dan tidak baik bagi pada kita. Justru kita malah diajar untuk bisa menjangkau mereka semua agar bisa berdinamika dengan baik dan secara harmonis untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi pesan saya untuk kita semua, kita harus semangat dan juga jaga kesehatan ya teman-teman, terutama di pandemi COVID ini. Ya sebagai seorang sarjana teknologi pangan, seharusnya kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita untuk mulai melakukan pola hidup yang sehat. Terutama ya tentunya sebelum itu kita juga harus menerapkannya sendiri pada diri kita. Selain itu kita juga perlu mengembangkan diri kita secara terus-menerus, karena dilihat dari perkembangan dunia ini yang berjalan secara cepat, maka jangan sampai kita ketinggalan oleh arus perkembangan zaman. Selain itu, teruslah berinovasi, asahlah kreativitas kita, dan juga selalu berusaha. Jangan mau menjadi orang yang hidup sesuai standar saja, cuma di antara rata-rata, tapi jadilah versimu yang terbaik. Karena saya yakin dan percaya bahwa apapun yang mungkin kita lihat itu tidak mungkin, tetapi itu bisa menjadi mungkin dengan dorongan, doa, niat, dan juga usaha. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Saudari Anita Caroline Susanto, STP, atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah foto bersama wisudawan wisudawati. Dimohon untuk wisudawan wisudawati, para dosen, dan orang tua untuk tetap mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Ya, halo selamat sore semuanya. Di sini ada 2 slide. Saya langsung mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3, tahan. Selanjutnya, sesi foto bersama dengan Ormawa dan Panitia. Dimohon untuk wisudawan wisudawati, para dosen, orang tua, Ormawa dan Panitia untuk mengaktifkan kamera dan tetap menonaktifkan mikrofon. Apakah semua sudah on cam ya teman-teman, Bapak Ibu dosen? Di sini ada 4 slide, saya langsung mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3, tahan. Selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang ketiga. 1, 2, 3. Terakhir slide yang keempat. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara Yudisium pada sore hari ini, akan diputar cuplikan video kenang-kenangan dari angkatan.
tua nanti kita telah hidup masing-masing. Ingatlah ini, ketika kesedihan menyerangku, kaitan pada rasa tak menentu. Tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanku di sini, kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah ini. Don't you worry, don't be happy. Mending happy, happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah ini. Sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah ini.
Sekarang, marilah kita menyanyikan lagu Mars Unica. Dimohon kepada para hadirin untuk dalam posisi siap, dengan menaruh tangan kanan digenggam dan diletakkan di dada sebelah kiri, dan untuk tetap menonaktifkan mikrofon. Telah sampailah kita pada penghujung acara Yudisium periode 4 tahun 2020. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia dan penyertaan-Mu pada acara Yudisium hari ini. Kami bersyukur untuk acara yang dapat berlangsung dengan lancar malam hari ini. Kami percaya semuanya karena berkat daripada-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Kami segenap panitia Yudisium periode 4 tahun 2020 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah kami perbuat. Dan terima kasih kepada segenap dosen, orang tua wisudawan-wisudawati, wisudawan-wisudawati, serta tamu undangan atas kesempatannya untuk mengikuti acara hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Probo, terima kasih seluruh Bapak Ibu dosen FTP Unika, terima kasih Pak, Bu. Sehat-sehat selalu Pak, Bu.